YouTube adalah platform yang rame banget. Gua nggak akan sembunyiin fakta, emang sulit untuk stand out di sana. Setiap menit lebih dari 500 jam konten diupload. Dan jutaan konten kreator bersaing untuk mendapatkan attention. Banyak diantaranya berada di niche yang sama seperti lo. Saat YouTuber baru mulai, mereka sering mencoba meniru topik dari kreator populer. Dengan cara meniru gaya, judul, dan thumbnailnya juga. Namun cara ini membuat konten lo sulit dibedain dari yang lain, dari yang udah ada, dan mendominasi niche yang udah lo pilih. Bayangkan aja restoran favorit lo, lalu membayangkan restoran yang baru buka dengan menu yang sama persis sama restoran favorit lo. Kenapa lo harus ke sana? Apalagi jika kualitas makanannya mungkin lebih rendah dari restoran favorit lo. Itulah yang sering dilakukan oleh konten kreator baru. Mereka memutuskan untuk memulai misalnya channel teknologi dan membuat konten yang mirip dengan konten kreator besar. Tapi konten kreator besar ini udah mapan. Dengan tim yang berpengalaman bertahun-tahun, mereka memiliki keahlian dalam membuat konten yang lebih unggul dibanding konten kreator lainnya. Selain itu, sulit untuk membuat penonton memilih lo ketika mereka udah memiliki kreator favorit yang menciptakan konten yang sama. Gua tahu ini mungkin fakta yang menyakitkan untuk setiap konten kreator pemula. Tapi ya, itulah kenyataannya. Udah ada niche untuk hampir di semua topik dan banyak kreator yang udah membuat konten di dalamnya. Jadi, bagaimana lo bisa membuat konten yang menonjol di antara yang lain? Terutama dalam niche yang kompetitif. Cari celah yang ditinggalkan oleh kreator lain dan temukan peluang untuk membuat konten tersebut. Analisis persaingan dan pahami apa yang mereka lakukan dan nggak lakukan. Dan apa yang bisa lo lakukan lebih baik daripada konten kreator yang lainnya. Gua akan kasih bocoran proses 4 langkah yang akan membantu lo menonjol dan membuat konten lo stand out. Karena gua ingin lo mendapatkan lebih banyak views. Bahkan meski lo adalah konten kreator kecil, ini adalah proses yang sama yang gua gunakan di channel ini. Untuk menonjol dalam topik yang kompetitif, berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu penelitian topik. Mulailah dengan menjelajahi konten terkait topik yang ingin lo bahas di dalam video lo, lalu cari video yang sesuai dan mirip sama yang ingin lo upload. Jangan lupa mencari topik tersebut di Google juga untuk melihat apa yang dibahas orang di platform lain. Sebagai contoh, jika lo tertarik membuat video tentang kecerdasan buatan di masa depan atau AI, cari di Google dengan kata kunci seperti kecerdasan buatan atau AI di masa depan dan lihat apa yang muncul. Lalu pergi ke Google untuk menemukan tweet, post di Reddit atau artikel blog dan semacamnya. Pilih konten yang paling menarik, kumpulkan temuan lo, riset lo dalam bentuk dokumen. Baca dengan teliti, lalu ambil catatan tentang ide-ide utama untuk membantu lo memahami konten yang udah ada di niche tersebut lebih baik. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, gua butuh bantuan besar dari lo. Tekan tombol subscribe-nya. Jika lo udah subscribe, tekan tombol like-nya. Follow juga Instagram gua supaya kita bisa berkomunikasi dua arah. Oke, kita kembali ke video. Kali ini, lo sebaiknya telaah bagian komentar dari video yang udah lo temukan. Cari hal-hal yang disukai orang, hal-hal yang nggak disukai orang, dan keluhan yang dimiliki orang-orang di kolom komentar tersebut. Habiskan waktu sebanyak mungkin pada bagian ini. Ini akan memberikan wawasan berharga tentang celah yang dapat diisi oleh konten lo. Ingat, lihat juga komentar dari referensi yang lo temukan di platform lain. Gua benar-benar ingin menekankan bahwa lo perlu menemukan semua pertanyaan dan semua keluhan yang dimiliki orang. Sebelum membuat video gua tentang dapat 1000 subscriber tanpa video baru, gua menonton sekitar lusinan video YouTube lain dan membaca komentar untuk setiap video. Gua juga membaca percakapan di situs lain
Bahkan gue ikut kelas berbayar untuk mengetahui apa yang dibahas di kelas premium tersebut. Proses ini membantu gue memahami apa yang didiskusikan oleh penonton, tetapi juga membantu gue memahami apa yang hilang dari konten yang udah ada. Itulah celah yang ingin gue manfaatkan. Pada saat itu, gak ada satupun video yang membahas informasi yang gue diskusikan di dalam video gue. Akibatnya, grafik tayangannya terlihat seperti ini. Dan video gak akan kesulitan mendapatkan tayangan meskipun dapat 1000 subscriber adalah topik yang cukup kompetitif. Langkah ketiga, mengisi celah. Sekarang, setelah lo memiliki pemahaman menyeluruh tentang konten yang udah ada di celah yang ditinggalkan oleh kreator lain, saatnya untuk menemukan peluang atau titik masuk unik ke dalam niche yang ingin lo dominasi. Tentukan ide inti yang ingin lo masukkan ke dalam video lo, tetapi beri penekanan pada menanggapi keluhan dan pertanyaan yang belum terjawab. Ini akan memungkinkan lo untuk menambah nilai pada subjek tanpa bersaing secara langsung, atau mencoba menyelipkan diri dengan konten yang udah ada di luar sana. Langkah keempat, video. Dengarkan, lo adalah konten kreator. Lo nggak membutuhkan bantuan yang satu ini. Namun kita baru saja melakukan semua pekerjaan ini untuk membuat konten lo stand out. Gua ingin lo mempertahankan energi yang sama saat lo pergi dan membuat video lo, untuk menghindari jebakan membuat konten lo dengan cara yang sama seperti kreator lain. Lo gak menginginkan ide yang benar-benar unik terasa seperti video MKBHD. Gunakan penelitian yang lo lakukan untuk membuat sudut cerita, gaya, presentasi yang unik. Sebagai contoh, ini adalah gua, Hanif, membuat video ini tentang YouTube. Banyak kreator lain yang udah melakukan hal ini di studio dengan setting dan cara yang berbeda serta kepribadian yang beda. Gua memilih duduk di sini ditemani ilustrasi dan hasil riset hanya mencoba untuk membantu lo. Itulah cara gua memulai. Gua gak ingin membuat video yang terasa seperti semua hal lain yang udah pernah lo lihat. Itulah kenapa ilustrasi dan data yang menemani video ini. Gua ingin semuanya terasa have fun dan semangat. Intinya, konten gua bisa berada di niche yang sama dengan orang lain. Tetapi ada hal-hal yang dapat gua lakukan untuk membuatnya menjadi pribadi gua. Sekarang, bukannya menjadi restoran dengan menu yang sama dan kesulitan menarik pelanggan atau kesulitan mendapatkan views di YouTube, lo sekarang dapat menawarkan menu dengan rasa baru, pengalaman yang gak disediakan oleh orang lain. Lo dapat memecahkan masalah atau menghibur viewers lo dengan cara yang baru, memberi mereka alasan untuk subscribe ke channel yang lo punya. Bahkan meskipun mereka udah meng-subscribe kreator besar lain dalam niche lo, ini akan memungkinkan lo gak terlalu tertutup oleh kreator besar dalam niche lo, dan juga membantu lo menarik perhatian serta meng-highlight nilai unik dan DNA yang dapat lo berikan di dalam video lo.